Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. وفي رواية أبي داود بالمعوذات وينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang tumbuh dari sanubari kita, batin kita, sehingga zahir kita dapat hadir di majlis ini, di masjid ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi kebiasaan anak keturunan keluarga kita hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ahibafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu mun kana khilaf ulun mengingat sebelum tahun 90-an wirid kita nang di Banua nih, nang di bahan salat itu belum ditambahkan muawwizat. Yang dimaksud dengan muawwizat itu qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Jadi biasanya limbah apa sebelum kita zikiran Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ilahana ya rabbana subhanallah, langsung saja dahulu. Bil khusus wirid nang subuh dan wirid ba'dal maghrib. Tapi oleh guru sekumpul ditambahkan membaca qul huwallahu, qul a'udzu falaq dan qul a'udzu binnas. Jadi susunannya itu apa tadi? Amanah Rasul, amanah Rasul. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wal muqaddis qist la ilaha illallah inna ad-dina 'inda Allahil Islam qul lahu wa malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' tudhillu man tasha' bi khilafil tulijul layla fil nahar wa tulijul nahara bil lail tukhrijul hayya minal mayti wa tukhrijul mayta minal hayy ya Allah wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dulu langsung la ya rabbana subhanallah. Oleh guru sekumpul ditambahi apakah segentu suka-suka Nabi? Ada riwayat dari sahabat Uqbah bin Amir, ujar Zaidin, aku disuruh Nabi menyuruh Zaidin menambahkan membaca muawwizat.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq sampai qul a'udzu birabbin nas. Namun jamaah rahimakumullah, ini adalah tambahan untuk mu'awwizat, bukan tambahan lawan Fatihahnya. Ada yang di masjid, di situ imamnya entah wallahu alam mereka sedang ijtihad kayak apa, ketika tulijun nahar wa tulijun nahar bil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa man tasha bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus qul rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tambah sini pulang Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lu rasa kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena riwayat nang berbalik Fatihah nang di ujung. Nah, biasa kita baca waktu tahlilan. Ya kalau ingat tidak tahlilan itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya lah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita pulang qul birabbin nas. Hanya la ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dibaca waktu tahlilan. Babnya apa? Nah ini di waktu tahlilan jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca mu'awwizat qul huwallah dan mu'awwizatain lalu membaca Fatihah, itu hakikat dalam diri kita sedang menghatamkan Quran. Kata karena dahulu mukaddafilat Ibnu Abbas atau Abu Hurairah apabila sedih menghatamkan Quran, itu ujungnya itu bertambah la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Itu lembaran terakhir di dalam Quran. Ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillah langsung ke halaman pertama Al-Quran. Seakan-akan itu memang acara bahataman. Nggih, bahatamannya para sahabat macam itu. Jadi seakan-akan kita jamaah rahimakumullah menghadiahkan sebiji Quran hataman, karena 3 kali membaca qul huwallah sama aja dengan sahatam, karena 1 qul huwallah sepertiga Quran, sulusul Quran. Mau dibaca 3 kali sama sahataman, ya kan? Waktu bahataman itu jamaah rahimakumullah, teknik bacanya limbah membaca qul birabbin nas, lalu la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Macam itu tekniknya berbalik. Ketika kita tahlilan membaca tersebut dengan hakikat hati menghadiahkan pahala sahataman Quran ini kepada orang yang kita hadiahi. Itu teknik baca untuk khataman yang biasa dipakai untuk tahlilan. Adapun untuk zikir wirid limbah sembahyang itu qul huwallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu aja cukup. Kalau usah bertambah Fatihah nggih. Kalau ikan orang tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, qul birabbil falaq, qul birabbin nas,
alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lepas. Nggih. Kada pas. Perasa ulun banglah karena susunan wirid nang ada kita pakai itu ada urutannya. Sama susunan bacaan waktu tahlil. Kena tujuannya ke Allah, kena Rasulullah, kena ke Allah, kena Rasulullah, kena Allah, kena Rasulullah. Coba pian perhatikan. Limbah kita membaca nangkul huwallah sampai Fatihah tadi, ya kan lah, hanya baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan ka. Ya kan. Jadi limbah baca Quran, baca salawat. Tuntung baca salawat, Abdul Zikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah Allah ulang. Lima tuntung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina, salawat ulang. Jadi sulang slide gitu nah. Allah Rasulullah, kena Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa tu? Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Itu ada susunannya. Nggih. Nang orang mandak tu susunannya bagus. Adapun jamaah rahimakumullah, wiritan kita yang mana sekarang sudah ditambahi, sudah disisipkan, sudah dilengkapi akan oleh guru sekumpul nang membaca qul huwallah, membaca qul a'udzu birabbil falaq, membaca qul a'udzu birabbin nas. Itu sudah dahulu diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir yang direkam dalam Sunan Abi Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Amalkan ini sekali barang mun kita jarang mengamalkan. Rawaina fi kitab Ibn Sina an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masa jabhatahu biyadihi al-yumna thumma qala. Ini bacaan memusuk muha limbah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pusut muha kalalah. Nah, bacaan memusut muha sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab, bacanya asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Allahumma adhhib anni al-hammi wal hazan. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Allahumma adhhib anni al-hazan anil hammi wal hazan. Allahumma adhhib anil hammi wal hazan. Allahumma azhib anni al-hammi wal hazan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Allahumma azhib anni al-hammi wal hazan. Ya Allah, hilangkan dari diri ulun ham, kebimbangan, dan hazan adalah kesedihan. Kadang kita jamaah rahimahumullah dalam salat tu yang kegandangan SPP anak, kegandangan bayar cicilan rumah, bayar cicilan sepeda motor, kegandangan di hati bayar PDAM, bayar token listrik di rumah. Ya Allah, kegandangan duitnya adakah apa nih kita nak bimbang kita. Allahumma adhhib anni al-hammi,
Ya Allah, hilangkan dalam diri hamba-Nya kebimbangan. Mun urang tu pembimbangan, bimbang, ragu, biar duit ratusan juta itu menurang bimbang tu pian tunggu habisnya aja. Kenapa? Ngalih memutar. Ini hampir pandemi ini duit ni diolahkan apa ya? Hendak 4 jua berjualan di pasar wadai, bimbang lak bisa banyak virusnya kena sana. Dosa gila banyak kada jadi. Kita berjual pacarekenan lah, hendak bersiap-siap berjual pacarekenan. Ainanya lah pinanya kena banyak saingan sudah, mana minyak goreng. Minyak berbangalihan, kalau kok kena kita bangkrut manyalah kada jadi pulang. Kita berjualan jegin baras jegin dah lawan hintano tinggi. Melihat orang pin ongot-ongotnya kada jadi pulang. Itu adalah kebimbangan yang mengolah seseorang kada sing maju-maju. Busia. Akhirnya jamaah rahimahumullah, inilah yang mengolah kita mundur. Allahumma adhib anni al-hammi wal hazan, dan kesedihan dan duka cita dan apa modalnya tuh keputusasaan kita. Nah, itu yang ibarat kita pusut seakan-akan kita membuangnya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada zat yang memberikan kenikmatan kecuali Allah Ar-Rahmanur Rahim, Sidin yang Maha Penyayang, Sidin yang Maha Pengasihan. Dan mungkin Sidin membiarkan aku nang sujud menyembah Sidin mati kelaparan. Dan mungkin madin cemta hakikat hati itulah. Hanya kita nang beristighfar, astagfirullah, Allahumma antas salam, misalnya langsung la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa rawaina fihi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala madanautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi maktubatin wa la tad'u'in illa sami'ahu Allahumma ighfir li dhunubi wa khataaya kullaha Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salih amali wal akhlaq innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Jarang terbaca, cuman mun kita hendak pakai bahasa Banua juga kada apa-apa. Rasulullah SAW dahulu waktu diparaki oleh Abi Umamah sembahyang Sidin berdoa, Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir li dhunubi wa khataaya kullaha. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun, ampuni kekeliruan ulun seberataannya. Rasulullah itu kan sidin maksum, seseorang yang dipastikan terbebas dari kemaksiatan. Seseorang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala lepas dari kekeliruan. Itu maksum larannya. Sehingga perilaku zidin, kebiasaan zidin, gawian zidin dapat kita pegang sebagai hukum. Kita pegang sebagai sandaran hukum. Apapun yang sidin gawi kawak dijadikan hukum. Beda dengan para sahabat, beda dengan para ulama. Ulama menggawi sesuatu belum tentu dijadikan hukum. Contoh, kan ada apa, kita sudah mulai parak masuk bulan Ramadan.
masing-masing masjid rapat kita ustaznya hendak khatam satu Ramadan dengan satu biji Quran. Tarawihnya tadi khatam. Ada jualan lain bepada kita setiap Jumat aja sejus semalaman. Setiap Jumat sejus semalaman. Ada juga yang bepada kita setengah juz saja. Masjid yang lain setengah juz saja, cuman saban malam. Ayo bagus. Cuman jalan mun macam tu kita harus menyewa atau mau upah orang yang hafal Quran, ya kan lah. Mun sudah nang juz-juzan Quran tadi. Lalu orang tadi panitia ustaz cukup aja, cukup baik pakai mushaf, cukup pakai Quran gonong andak di pasahapan. Jadi jangan mun kedakhilan salat sambil membaca mushaf hukumnya makruh sambil membaca Quran. Lalu ada seorang guru ustazai guru sidin sembahyang pakai Quran. Nah, seakan-akan mengatakan guru itu sebagai sandaran hukum, alasan hukum boleh membaca Quran, boleh sholat sambil membaca lembaran Quran. Hanya Rasulullah yang kawan dijadikan sandaran hukum. Adapun guru-guru acam ulun variannya misalnya menggawi nangka itu belum tentu. Kita harus berbulik kepada Quran, berbulik kepada hadis dan ijma' para ulama. Kayak apa para ulama bahari? Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal rasa ini makruh. Tapi salatnya kada batal. Adapun Imam Abu Hanifah dan Nu'man nang penuhannya bila sembahyang sambil membaca mushaf hukumnya batal. Itu dia. Jadi jamaah rahimakumullah, mun kita beralasan berwai ustaz tu sidin sembahyang membaca Quran, ustaz guru tu sembahyang membaca lembaran mushaf, inggih bisa jadi sidin sudah hafal, cuman ma'andak mushaf itu sebagai cadangan. Ya lah, biasa rawayan ingat kau melelek sidin satu mat, bukan nang membaca matan waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Gitu langsung membaca dari A sampai Z, jangan. Ya. Rasulullah SAW mun digawi sidin maka itu jadi hukum akan kebolehannya. Adapun yang bukan mereka yang maksum, khususnya bukan Rasulullah SAW, maka mereka tidak bisa jadikan hukum. Dalam Quran nama maksum itu bukan Nabi, bukan Nabi. Tapi dalam Alkitab yang Nabi buhannya itu ya Allah, entah dirusak apa. Inya dalam agama sebelah tu jamaah rahimakumullah menyambungkan, mewarisakan kitab suci seseorang kepada yang lainnya itu lewat bakesah. Makanya ada penambahan dan pengurangan bahannya itu. Kitab suci bahan itu ada kisah. Mun kita mewariskan Quran satu kepada yang lain itu dengan hafalan, talaki, berhadapan, bujurkan tak sama kada. Karena nang kakanak nih tumbuh dewasa tuha karena menjagakan nang penghafal Quran yang baru pulang secara talaki, berhadap-hadapan. Adapun agama yang lain kada.
sehingga para nabi mereka yang di mata orang Islam maksum, nang kada mungkin berdosa, nang kada mungkin salah, itu pian parah benar dalam kitab suci buhannya. Nabi Nuh diriwayatkan, disebutkan dalam kitab suci buhannya pemabuk. Mabuk. Limbah mabuk, anaknya astagfirullahalazim banglah ini ujar buhannya, maka salah benar. Bujur aja dalam Quran tuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadikan kami ya Allah orang-orang yang pian benci dan orang-orang yang pian sesatakan. Maghdub adalah orang-orang Yahudi, dallin yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kayak apakah ada sesat pian dalam kitab suci buhannya itu mengesahkan Nabi Nuh yang terhormat di mata kita orang Islam, diceritakan di situ mabuk, limbah mabuk tati lanjang bulat, limbah tati lanjang bulat, astagfirullahalazim bang nang anak akhirnya memburiti si Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh mengutuk si anak ini sehingga ia menjadi keturunan orang yang hilang di Afrika. Itu pian parahnya. Belum lagi nabi yang lain, Nabi misalnya Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi Lut kemudian khilaf, kemudian Nabi Daud. Nah, lawan anak berhubungan intim, nauzubillah. Bagi kita para anbiya dan para rasul khususnya itu maksum, salah. Tapi dalam agama buhannya namanya nyawa. Makanya kadang-kadang bila orang sebelah telahnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, agama sebelah yang rancak membenci benar, mengutak-ngatik Quran kita, itu biasanya golongan gereja evangelis. Nah, kalau Katolik tak kurang evangelis namanya. Itu pian masya Allah tabarakallah, hari-hari mengirimi WA Quran ini salah, ini tuh kada benar, karena ada 300 ayat kah? 300 ayat yang hendak harus dibuang. Itu biasanya dari kelompok evangelis, gereja evangelis. Di Banjar ini ada, tapi ya kada menggunakan kata evangelis, karena evangelis sudah masyhur dah pembenci dengan Islam, agak keras sedikit evangelis. Jadi julen ikam manuai mau dikirimi kakak ikam pulang, suruh inya ikam sudah membaca Alkitab ikam lah. Ulun kada menyambatnya Injil sama kitab suci orang Kristen sekarang adalah Alkitab atau Bible. Kitab suci orang Nasrani bahari nang zaman Nabi Isa alaihissalam adalah Injil. Injil itu hilang sudah. Kali lagi, karena kalau disambat lagi, wih ini itu Injil, itu bukan Injil. Dan mereka ada nak mengakui itu adalah Injil. Dan coba aja pindah-ngarakan para pendetanya, apakah itu Injil yang menyambat? Tidak, Alkitab Bible. Jadi kita jangan menyamakan. Sudahkah si Din itu membaca Alkitabnya seorang dari muka sampai belakang, dari kulit sampai ke kulit? Mun sudah membaca Alkitabnya, silahkan berpandar tentang kekurangan Al-Quran. Jadi pian ulun suruh ada jemaah ulun yang mu'allaq, kakaknya itu bersikeras benar, hari-hari mengirimi ini Quran ini kada bagus, ini salah, ini tambahan, ini karangan Muhammad, ini macam tu. Ikam membalas kada ada hasil. Sudah diuji coba berapa kali nang debat-debat gitu, hatta anaknya pendeta siapa?
siapa? Saifuddin lah. Anak pendeta Saifuddin itu artinya Saddam. Dia pakai sah. Bila ulun debat-debat nang itu bebalas YouTube gitu nah. Udah ada hasil, hampir berhentinya. Tinggal apa? Paling doakan mandaranya. Nah, ikam julang lawan jemaah tadi suruh kakak ikam baca Alkitabnya seorang. Jangan dangarakan apa jadi pendeta, dangarakan dari kitab sucinya seorang. Baca kitab suci bujur-bujur dari kulit sampai ke kulit. Harapian sampai hari ini kadang ngirim SMS lagi. Kenapa? Jelas dalam kitab suci buahnya itu banyak rancuan. Perjanjian lama bila kada bersunat dikutuk. Perjanjian baru nang kada bersunat itu umpat ajaran Paus. Salah. Ya kalau camuh. Hingga jamaah rahimakumullah. Nah, itu deh. Kalau kita lah dihadapkan dengan mereka itu tadi, mereka menganggap nabi mereka tidak maksum, tidak terjaga. Makanya mereka kurang menghormati nabi-nabi mereka. Nyaman benar menghina Nabi Muhammad SAW. Pahami aja gitu. Karena mereka dalam kitab suci mereka, nabi mereka tidak maksum. Allahumma ufirli Allahumma ufirli zunubi wa khataya kullaha. Ya Nabi Rasulullah nama maksum pun minta ampun dengan Allah atas kesalahan, atas kekeliruan kita pun hacam tujuan. Jangan merasa bujur terus. Allahumma an'ishni wajburni wahdini sahil a'mal wal akhlaq. Ya Allah, segarkan ulun, wajburni baikiakan ulun, wahdini berikan arahan ulun li salihil a'mal kepada perilaku atau amal nang bagus wal akhlaqi dan budi pekerti nang bagus. Kadang kita jamaah rahimakumullah kelapasan dengan akhlak kita seorang. Ulun secara pribadi mengakui pangkajian. Kadang-kadang ada ucapan yang hati ulun kadang berniat kasar, tapi terlepas dengan ucapan yang kasar. Contoh, orang bertakun, contoh, apa? Gitu. Seakan-akan ucapan nang kayak itu tadi mau Allah menantang ya kalau apa? Gitu. Padahal seorang nggih apa ngajamkeun seharusnya. Kalapasan. Dan itu loh jamaah rahimakumullah, nang maaturnya siapa? Apakah kita? Dah. Annahu la yahdi li salihiha. Sesungguhnya ya Allah tidak ada yang memberikan arahan gerak kita, ucapan kita, perilaku kita yang bagus itu, wala yang serifu sayyi'ah, dan tidaklah dapat kita mengubah kejelekan kita itu menjadi baik illa anta, kecuali engkau ya Allah. Kadang-kadang biar orang yang membentak tuh baik juga. Biasa kalau menggarak tetangga, tok Assalamualaikum, tok Assalamualaikum. Ya kalau halusnya gitu. Tapi satu masa kita bisa berkociak nyaring, begandah, rumah orang digandah, buk, ambil kayu, catukakan ke lawangnya, bangun. Kenapa harus nangka itu? Dapurnya berkukus, benyala dah, banyak kukusnya api. Kalau tah, mun kita menggarak tetangga, bangun, ada api, dang rumah ikam, maulah nangka itu. api. Kayak orang bancir aja menggerak orang itu, mun kebakaran dapurnya itu begandah kita. Kesannya memang kasar, tapi sebenarnya untuk kebaikan kita. Nah itu jadi. Nah hari ini bacaan kita satu membaca mau'izat, qul huwallahu, qul bil falaq, qul bin nas,
dalam wirid. Kemudian yang kedua, ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Usap muka kita pakai tangan kanan, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim, Allahumma adhib anniyal hammi wal hazan. Kalau sampai kalau udah hafal aja asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim begin sadang sudah. Allahumma azhib anniyal hammi wal hazan, ya Allah hilangkan kebimbangan dan duka cita ular. Nah, lawan pula doa limbah sembahyang itu salah satunya zikirnya, wiridnya adalah Allahumma ighfir li dzunubi wa khataaya, ya Allah ampuni dosa-dosa. Olah pengakuan di hadapan Allah, ulun banyak salah ya Allah, ulun banyak keliru pinanya. Ampuni akan ulun, ampuni akan ulun. An'isni, segarkan pulang ulun. Jangan tam apa modelnya tuh layu nang itu aja, segarkan pulang ulun, semangat ulun naikakan pulang. Wajburni ya Allah, baiki akan sikap-sikap ulun, wahdini arahkan ulun, berikan petunjuk ulun lisalihil a'mali wal akhlak, dengan perilaku yang baik dan akhlak yang baik. Fa innahu, dan sesungguhnya tidak ada yang memberikan arahan terbaik dan tidak ada yang dapat mengubah kejelekan menjadi kebaikan illa anta, kecuali engkau ya Allah. Dan kita kau mengamalkan yang berataanlah, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan taufik, hidayah, inayah, sehat wal afiyah, rezeki yang halal, berkah dan luas. Mudah-mudahan Allah selalu jauhkan kita dari musibah, wabah, dan istiqamah kita dalam ibadah hingga tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita terkumpul di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, ampun maaf, bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang tak ponakan kapol. Nggih. Kena menang. Kena mendengar. Kalau siapa pun tadi nyarengnya kan. Oh, pendengar ayat kursi tadi. Hadis kursi apa lagi? Ini kenapa hadis qudsi? Oh, menolong agama Allah. Maksud dengan menolong apa, yansurullah yansurukum. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dimaksud dengan menolong agama Allah, satu, mendakwahkannya, dua, mengamalkannya sebagai qudwah, sebagai apa, contoh kepada yang lainnya. Ketiga, membela agama Allah tersebut. Apabila agama Allah tersebut sudah diperangi orang, atau membela agama Allah, mendakwahkan, mengamalkan, dan membelakan. Kalau mereka mendapat apa? Kalau agama kita mendapat mendapat kritikan, mendapat apa yang hujatan, kita bela. Jadi menolong agama Allah dengan mendakwahkannya. Contoh dengan mendakwahkannya, misalnya mengajak atau tampil di hadapan kebanyakan non-muslim dengan amalan orang Islam kita seorang. Padahal ini gawian kami orang Islam. Bagusnya ikam lah ya, santunnya buah nikam. Kau bisa nangke itu Islam mengajarkan kami. Nah itu mendakwahkan dia namanya. Sama mulai dahulu ada orang bepada malah agama Kristen itu teratur agamanya. Menyambat nang itu di hadapan ulun
hendak guring inya bersedekap apa telapak tangannya berdoa inya hanyar guring bila hendak makan tangan mungkin hanyar makan bagusnya lah julun bagus nabang sangka ikam julun kamu tuh kebanyakan nonton film ya kalau ya nonton film gitu biar aslinya orang sana itu guring pacul sepatu gen kada mun hendak bertawanan nanti buatnya guring pacul sepatu pacul kaos batis apalagi basuh batis cah dedak langsung dusur-dusur aja guring nang berdoa tuh rahat di pelem bandarai pun orang Islam ya kalau labuh kepala dibantal langsung bacaan minimal bismikallahumma ahya wa bismika la ilaha illallah bepijim membela akan agama Allah bagusnya pianlah kakanakan tuh kayak apa ini Islam mengajarkan nah itu jadi menolong agama Allah jamaah rahimakumullah dengan mendakwahkannya dengan mengamalkan sebaik-baiknya dan dengan membela ajaran agama tersebut kata pelai jangan berkelahi aja gitu. Cukuplah ada kali pun cukuplah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah Rasulullah hadina bi hudaka wa ja'alna yasari'u fil ghawrati lana wa lin siwak wa taj'alna mimman khalafa amraka wa safa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla ni'mal nasir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma yassir lana wal hadirin ziyarat Makkah wal Madinah لأداء الحج والعمرة بجاه حبيبنا رسول الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم الله